SPM terkasih dimanapun Anda berada. Salam citra Allah, salam citra Allah, aku citra Allah, kamu citra Allah, kita semua citra Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam membawakan renungan hari ini, saya ditemani oleh Suster Eli dan Suster Giasinta, suster muda kita yang setia meliput permenungan kita di hari ketiga Tridium ini. Di tahun kelima pemekaran SPN Provindo ini, provinsi kita mengusung tema Ekaristi. Oleh sebab itu, di hari-hari Tridium ini, kita pun diajak untuk mendalami makna Ekaristi. Di hari ketiga Tridium ini, dan bertepatan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita akan merenungkan tema kesediaan Maria menjadi ibu siap untuk dipecah dan dibagi. Melalui tema ini, kita belajar dari Bunda Maria, Bunda Ekaristi, yang selalu memberikan diri, berkorban secara total, taat dan setia, mendengarkan serta melakukan kehendak Allah. Walaupun ia mengalami serba ketidakpastian di dalam hidupnya, Maria mewujudkan kesediaan untuk dipecah dan dibagi dalam kesetiaannya menjadi Ibu Yesus hingga saat kematian putranya. Maria berani menerima dan memeluk salib putranya. Ia tidak pernah berusaha untuk lari atau menghindari salib tersebut, sekalipun ia sendiri harus mengalami rasa sakit karena menyaksikan putranya tergantung pada kayu salib. Bahkan sampai di kaki salib pun, Maria dengan penuh kasih tetap mau mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh putranya, yaitu menjadi ibu bagi para muridnya. Kerelasediaan Maria untuk dipecah dan dibagi membawa sukacita besar bagi seluruh dunia. Semoga melalui permenungan hari ketiga Tridium ini, kita pun semakin rela dan berani dipecah serta dibagi demi kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja kita. Sakramen
19 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak terjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenungan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya benar-benar yang ada tertulis dalam kitab suci." Mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahnya. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibunya." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Dan pujilah Yesus. Suster Sisil, jika dikatakan bahwa Bunda Maria merupakan teladan dalam sikap ekaristis, bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Sikap ekaristis Bunda Maria dapat kita ikuti sejak ia menerima kabar dari malaikat Gabriel dan berpuncak di kaki salib putranya. Bahkan sebelum ia menjadi Bunda Tuhan, Maria telah memberikan hidupnya bagi banyak orang. Ini sudah pasti karena Maria adalah gadis Yahudi yang taat beragama. Namun sikap ekaristis Maria itu semakin nyata dan berpuncak dalam peristiwa di bawah kaki salib Tuhan. Wow, menarik sekali Suster Sisil. Manakah penghayatan sikap ekaristis Bunda Maria yang berpuncak di kaki salib itu? Maria mengalami pencobaan dan pergulatan iman yang luar biasa ketika menyertai putranya dalam sengsara dan wafat di sana. Namun demikian, imannya tidak tergoyahkan. Sekalipun mengalami situasi yang begitu berat dan sulit, Bunda Maria tetap taat kepada kehendak Allah. Ia tidak meninggalkan putranya yang ditinggalkan oleh para muridnya, juga oleh pengikut-pengikutnya. Bunda Maria menjadi Bunda yang hadir pada awal sampai akhir kehidupan Yesus di dunia. Bahkan dalam situasi yang sangat berat itu pun, Maria masih bersedia menerima tugas utusan yang tidak mudah dari Yesus, yaitu menerima para murid sebagai anaknya. Ini merupakan sikap ekaristis Bunda Maria, di mana ia memberikan seluruh dirinya, mau merasakan apa yang menjadi pergulatan para murid Yesus. Terlebih setelah kematian sang putra, yaitu Yesus, guru dan budak para rasul. Maria hadir sebagai seorang ibu bagi mereka. Apakah ini yang dikatakan rela untuk kita
keselamatan banyak orang. Betul, Suster Eli. Tepat sekali yang Suster katakan. Sekalipun ia sendiri harus menanggung kepedihan karena putra nyawa kuat di atas sana. Namun Maria menyadari bahwa kehendak Allah harus terjadi. Dengan kata lain, Maria tidak terfokus pada penderitaannya sendiri, namun kehendak Allah yang menjadi fokus. Suster Cecil, jika demikian, pesan apa yang mau disampaikan oleh Bunda Maria kepada kita, anak-anak rohaninya ini? Saudara-saudariku kerabat SPN yang terkasih, kita sebagai putra dan putri Maria diajak memiliki semangat ekaristis, yaitu mau untuk dipecah dan dibagi demi kehidupan banyak orang. Kita juga diajak untuk semakin berani menanggung kesulitan, mau kosong, mau repot, dan direpoti oleh orang lain dengan sukarela dan hati tulus seperti Bunda Maria. Sebab tantangan dan kesulitan pasti akan selalu ada bagi setiap orang yang mau menjadi pewarta kabar sukacita. Kita juga diminta untuk taat pada kehendak Allah dalam saat-saat sulit, terlebih di masa pandemi ini. Maka dari itu, pertanyaan refleksi yang penting kita lakukan di hari ketiga video ini adalah, apakah kita berani merangkum setiap kesulitan yang kita alami dengan sikap iman dan sukarela? Sudahkah kita selama ini tetap setia berdiri di kaki salib Tuhan Yesus saat situasi sulit dan seolah-olah tidak ada harapan? Sudahkah kita berani menyerahkan segala kehendak kita supaya kehendak Tuhan sendiri yang terjadi di dalam hidup kita? Sudahkah kita memiliki semangat seperti Pasti yang rela dipecah-pecah dan dibagi dengan sukacita untuk menyebarkan spiritualitas kesamaan martabat manusia sebagai citra anak di tengah keluarga, di tengah gereja, dan masyarakat. Sekali lagi, secara khusus di masa pandemi yang tidak mudah ini. Terima kasih, Suster.